Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami rindu mendengar, menerima firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang hina dina ini Tuhan. Mengurapi kami semua sehingga firman Allah yang kami dengar kami dapat mengerti, kemudian dengan kekuatan baru dari Tuhan kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong semua jemaat yang hadir pagi hari ini, kalau ada kuasa jahat yang coba-coba mengganggu jalan pemberitaan firman Allah, dalam nama Yesus kami tolak dan hancurkan dia. Kami perintah keluar, tinggalkan tempat ini. Biar pikiran dan hati kami dikuasai oleh Roh Allah dari pertengahan sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan sambut firman Allah. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama, saya berterima kasih kepada Tuhan yang hari ini ya, oleh kemurahan Tuhan mengizinkan saya berada kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, walaupun mungkin mereka sudah di dalam perjalanan mau ke Amerika. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua juga yang mengizinkan saya melayani kita semua dengan firman Allah. Saudara-saudaraku, saya masih ingat firman Tuhan yang saya bawa beberapa bulan lalu, tahun ini atau tahun lalu mungkin, tentang Keluaran pasal Keluaran pasal 3 ayat 13, 14 dan 15. Di Keluaran pasal 3 ayat 13, ketika Musa berhadapan dengan Tuhan di tengah belukar duri di padang pengembalaan daerah Midian, Tuhan menampakkan dirinya kepada dia tentang dia akan diutus untuk membebaskan orang Israel yang berada di tanah Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan, tapi mereka harus melewati padang pasir. Dan ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengutus engkau ke sana, Musa bertanya, apabila aku berkata kepada orang Israel, kepada mereka, Allah nenek moyangmu yang menyuruh aku kepadamu ini siapa namanya? Apa yang harus kujawab? Dalam terjemahan bahasa Ibrani dikatakan Mahsema, siapa namamu? What is your name? Katakan kepada mereka. Kalau mereka bertanya siapa namaku, jawabannya dari pasal 3 ayat 13 itu jawabannya ada di ayat 14. Ye aser ye selhani alehem. Aku ada yang aku ada, aku yang telah mengutus engkau kepada mereka, kepada kamu, kepada Israel. Di sana pernyataan yang kalau saudara bertanya tentang nama, kemudian dijawab dengan aku ada yang aku ada, itu sebenarnya pertanyaan yang saya sudah ingat pada waktu lalu, yang selalu Yesus berkata aku adalah. Jadi jelas Yesus itu Tuhan yang mengutus Musa, Tuhan Allah Israel yang mengutus Musa, karena Yesus selalu berkata aku adalah roti kehidupan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar, akulah terang dunia, akulah air hidup, akulah roti hidup. Dan kata aku adalah aku, di dalam terjemahan yang lain berkata
I am that I am had. Bentuknya di situ sebenarnya berbicara tentang keberadaan Allah itu ada di segala waktu. Artinya pada masa lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Jadi dia mengatakan dengan bahwa dia memang ada. Nah, dia yang ada itu di dalam ayat yang ke-15 menyatakan dirinya. Coba saudara lihat ayat yang ke-15 itu. Ini ulangan saudaraku ya, ulangan lalu. Tuhan Allah nenek moyangmu. Tuhan Allah nenek moyangmu. Nama dari Tuhan yang aku ada itu sebenarnya adalah Tuhan Allah. Kalau saudara melihat Tuhan Allah, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nama Allah yang aku ada, yang aku ada, aku akan ada, aku telah ada, itu adalah Tuhan sebenarnya. Yahweh, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Itu Allah yang disembah oleh nenek moyangmu Abraham dan Ishak dan Yakub. Nah, pagi hari ini saudara-saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu membuka di dalam Injil Yohanes. Itu tadi pendahuluan ulangan khotbah saya pada waktu lalu itu. Kalau saudara tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membuka Injil Yohanes 1 ayat 14. Bab firman Tuhan yang saya bawa ini akan ada hubungannya dengan apa yang saya bawa waktu lalu dan yang saya sudah bicarakan di pendahuluan. Kita akan baca bersama-sama. Kemudian saya mohon ada satu teman, ya baik hamba Tuhan ataupun anak Tuhan yang membaca Yohanes 17, kemudian Yohanes 21 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama dulu. Jadi kemudian ada yang membaca Yohanes 17, Yohanes 21, 24. Satu orang saja yang membaca, satu orang yang membaca itu. Dua ayat yang saya sebut terakhir tadi. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Silakan, siapa yang tolong saya? 17, Yohanes 17, Yohanes 21, 24. Silakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Yohanes 21 ayat yang ke-24. Silakan. Yohanes 21 ayat 24. Dia murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah memutuskannya dari sifat kami bahwa kesaksiannya itu benar. Amin. Silakan duduk. Cok, kaget kita kasih bangun itu maksudnya. Saudara soalnya untuk sing ngantuk. Ya saya tangi isu-isu kan ada wayane mlebu gereja manggut-manggut nggih kepang nggih. Jadi mesti dikasih bangun. Saudara-saudaraku, kalau saudara melihat Injil Yohanes ini, saya ingin belajar bersama-sama saudara bahwa anak yang firman yang menjadi manusia itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kemudian pasal 17 dia berbicara, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu itu adalah kebenaran. Kemudian Rasul Yohanes menulis di dalam pasal 21 ayat 24 bahwa apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes itu
bukan cuma Injil Yohanes tentunya, semua yang ditulis dalam Alkitab itu adalah benar. Jadi tidak salah. Nah, kita akan melihat saudara-saudaraku, sebelum firman itu menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia ini pertama adalah pengertiannya adalah Yesus itu sendiri. Jadi dia adalah firman, perkataan, dia adalah Allah sendiri, kemudian dia menjadi manusia di dalam bentuk tubuh ini. Kemudian pengertian yang lain, ada orang yang mengertikan bahwa itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Jadi Yesus pribadi, kemudian tubuh Kristus. Kita melihat saudara-saudaraku, ada hal-hal yang indah di dalam Injil Yohanes. Kita melihat dari ayat 1, satu perikop firman yang menjadi manusia itu perikopnya satu ditulis di dalam terjemahan baru. Lain memberi subtema, judulnya itu firman telah menjadi manusia, ayat 1 sampai 18 sebenarnya. Nah, itu saling terkait satu sama lain, saudaraku. Firman yang menjadi manusia dalam bahasa Yunani, saudaraku, NRK hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos, ho autos en NRK prostonteon. Pada mulanya adalah firman. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan in the beginning was the word. Kata was ini menunjukkan bahwa ada dia, adalah seperti yang kita lihat tadi di Keluaran pasal 3 tadi. Firman Tuhan dari semula, dari awal sebelum dunia dijadikan ini sudah ada. Nah, firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat ini pada mulanya adalah firman. Ini dia berbicara tentang keberadaan dari firman atau Yesus yang kekal itu, saudaraku. Jadi eksistensi istilahnya, artinya sebelum dia ada, sebelum dia menjadi manusia, dia telah ada sebelum dunia ini ada. Ada orang yang menyerang saya begini, ketika saya di Sumatera, ada seorang mahasiswa perbandingan antar agama, dia bilang begini, I not believe to Jesus, saya tidak percaya itu Yesus. Saya tanya, why you not believe to Jesus, kenapa engkau tidak percaya itu Yesus? Dia bilang, because he is a man. Kita bilang, kamu tidak percaya Yesus, di mana dasarnya bahwa dia adalah anak manusia toh, the man only, hanya manusia. Dia memang anak manusia, ya betul. Tetapi sebagai Allah dia bilang saya tidak percaya. Dia menunjukkan kepada saya tentang Amsal Sulaiman pasal 8. Amsal Sulaiman pasal 8 dia tunjukkan kepada saya. Amsal Sulaiman 8 ayat 22, di terjemahan bahasa Indonesia dia tulis begini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu. Dia bilang Yesus itu diciptakan. Salah kita bilang Anda. Kalau Anda pertama saya belajar ayat ini saya cari dulu waktu saya pernah ke Bangil sini, ada orang dari lembaga Alkitab jual Alkitab bagus sekali, lembaga Alkitab, tapi dia dari Australia, dia kutip dari terjemahan lembaga Alkitab Australia, Contemporary English Version. Di dalam terjemahan Contemporary English Version, ayat itu bagus sekali. Dia bilang begini, from the beginning, artinya sejak semula, sejak kekal, I was with the Lord, aku ada bersama-sama dengan Allah. I was there before he began to create the earth. Jadi dari semula, sejak awal, sejak kekal,
aku sebenarnya bersama-sama dengan Bapa itu, dengan Tuhan. Aku ada di sana ketika dia memulai pekerjaannya. Artinya ketika ciptaan Kejadian pasal 1 ayat 1 itu NRK pada mulanya Tuhan menciptakan NRK poison hoteos ton kosmon kaiton auranon. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu ditulis di sana. Itu kata itu sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Sama dengan dari kata from the beginning. Dari mula, dari awal mula. Dari semula dia sudah ada bersama Allah. Jadi dia tidak diciptakan. Kalau Injil Yohanes 1 ayat 14 tadi, dia menjadi manusia bukan diciptakan, saudaraku. Jadi firman yang ada, yang adalah itu, yang ada itu dia menjadi manusia. Jadi nanti kita akan belajar melihat begitu ajaib Tuhan. Dia bukan diciptakan, saudaraku. Kata yang Tuhan telah menciptakan itu ada kata begini, Tuhan menjadikan. Artinya bukan kata bara di terjemahan bahasa Ibrani ini, kata menciptakan ini pakai kata kone. Ya, kata kone itu bisa pengertiannya memang dia ada ketika dunia ini diciptakan oleh Allah sejak permulaan. Jadi Yesus itu adalah pencipta bersama Bapa di surga. Kita tahu Tritunggal Allah itu adalah pencipta langit, bumi, surga dan isinya. Dialah yang menciptakan. Jadi pada mulanya sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu Yesus sudah ada di sana. Di kitab Wahyu, di kitab Wahyu 3 ayat 14 di sana ditulis begini, saudaraku. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen. Kata Amen itu artinya benar. Right, it's right, betul begitu. Saksi yang setia dan benar. Tulis lagi, dia benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Banyak orang mengertikan kata permulaan ciptaan Allah ini artinya dia diciptakan. Salah. Permulaan ciptaan Allah itu tulis dalam bahasa Inggris, the beginning of the creation of God. Jadi awal dari ciptaan, artinya dia yang mengawali, bukan ciptaan awal. Beda. Permulaan ciptaan, bukan ciptaan permulaan. Beda loh. The beginning of the creation of God, not beginning creation. Sama itu. Awal ciptaan, bukan ciptaan awal. Jadi tolong, kalau ada orang menyerang saudara bahwa Yesus itu diciptakan, it is not right. Itu salah. Tidak benar itu. Mari kita kembali kepada Injil Yohanes. NRK Hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu, saudaraku, dia kekal. Yesus itu kekal. Ada orang menulis begini, di dalam terjemah ada penulis yang menulis, ketika firman menjadi daging menjadi manusia itu menunggaling kawulo Gusti. Di dalam terjemahan bahasa Yunani ditulis dengan kata antropos, antropos, theos. Yesus itu memiliki sifat natur ganda. Jadi dia Allah, satu sisi dia adalah manusia. 100 God, 100% the man. Jadi 100% Allah, 100% manusia. Itulah yang ditulis oleh Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Kata firman menjadi manusia itu artinya firman dengan manusia Yesus itu sejajar, saudaraku. Karena ada orang berpendapat begini, ada tulisan-tulisan sesat banyak. Saudara bisa baca, Yesus itu derajatnya lebih di bawah dari Bapa, katanya. Salah. Kalau saudara belajar Injil Yohanes, dari semula dia sudah ada bersama-sama Allah. Jadi dia
ada ucapan tadi, dia menunggaling kawula Gusti, artinya mempunyai natur sifat Allah, sifat manusia, bukan cuma sifat tapi dia Allah tapi juga dia manusia. Ada orang yang menulis sebelum firman itu menjadi manusia, dia adalah firman yang keluar dari keheningan kekal. Artinya dia ada di kekekalan, kemudian dia menyatakan dirinya keluar, menyatakan dirinya sebagai manusia. Jadi jelas sekali, pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada sejak di kekekalan, saudaraku. Saya pernah mungkin menyinggung di sini, pada mulanya itu kapan? Saya mungkin sudah pernah juga menyinggung bahwa sebelum angka 1 itu ada angka 0. Kemudian angka yang paling besar itu 9. Kemudian dari 9 kembali ke 1 baru ada 10. Kembali lagi. Kalau saudara mau belajar dengan baik, ya memang ya harus belajar. Saya tanya selalu kepada banyak orang, coba kamu buktikan 9 sama dengan 0. Susah mereka mau jawab. Saya sudah pernah kasih contoh itu di sini. 1, 0, kasih keluar begini 0 dia. Kasih tambah lagi begini, kasih baku dekat jadi 10. Nilai 0 ketika 1 dikeluarkan ada 9 dia. Terus begitu. 199 dan seterusnya. Satu nilai, kalau ada orang mengatakan bahwa 9 itu angka kasih karunia, ya betul. Tidak terhitung. 0 sama dengan 9, sama dengan kasih karunia Allah, sama dengan tidak terhitung. Logos, firman, itu sudah ada sejak permulaan. Sebelum semua ada, firman itu ada. Firman itulah yang kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Dalam terjemahan bahasa Ibrani dibilang Beresit bara Elohim et hasamaim ve et haares. Pada mulanya Allah. Ada kata arke di sana. Kata arke itu saudara tahu, kalau saudara belajar di dalam bahasa Yunani itu selalu menunjuk kepada Yesus. Ego emi he arke kai he telos. Yesus bilang, aku adalah yang awal dan yang akhir. Alpha, omega, huruf pertama dalam bahasa Yunani dan huruf terakhir. Dia awal, dia akhir. The first and the last. Dia pertama dan dia juga yang penghabisan. Yesus itu yang awal dari dunia ini, juga dia yang mengakhiri dunia ini. Jadi dia di dalam ayat kitab Injil Yohanes pasal 1 ini, bahwa memang dia adalah firman. Kalau ada orang bilang Yesus itu bukan firman, bukan Allah, kasih tunjuk ayat ini. Ayat itu mengajar begini, bahwa Yesus itu adalah firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi dia dari kekal sudah ada. Jadi prah eksistensi dia, sebelum dunia ada dia sudah ada. Kemudian ketika bahagian kedua bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, ada orang mengistilahkan dia koeksistensi, keberadaannya bersama Bapa. Dia anak yang ada di pangkuan Bapa, Yesus itu. Dia bersama-sama dengan Bapa pada masa lalu, di kekekalan, pada masa sekarang, dan pula pada masa yang akan datang. Jadi Yesus adalah firman. Dia bersama-sama dengan Allah sejak awal. Sejak sebelum dunia diciptakan, dia ada bersama-sama dengan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau from the beginning I was there. Tadi ayat yang kita sudah singgung di dalam Amsal 8 ayat 22 itu. Sejak semula dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Yesus itu keberadaannya kekal, saudaraku. Kenapa dia harus menjadi manusia? Itu yang luar biasa. Kita sama-sama tahu Adam, nenek moyang kita, bukan ya monyet yang menurut teori Darwin itu. Ya teori Darwin itu kan teori omong kosong, dan ya dia lagi stres dia kasih keluar
bahwa manusia ini terjadi dari monyet, perkembangan dari begini-begini sampai jadi yaki. Oh, yaki, orang Manado bilang yaki itu monyet, yaki Afrika, jadi monyet Afrika lalu jadi manusia. Nah, budaya dia. Kalau manusia itu dibuat gennya sama dengan monyet, ya berarti mata kita boleh diganti dengan matanya monyet. Loh iya kan, kalau jantung saudara bermasalah, cangkok jantung, bisa diambil jantungnya monyet. Saya belum dengar itu sampai sekarang. Ya kan? Kalau lagi kesulitan darah misalnya, tinggal cari monyet, kasih darah monyet. Jadi monyet semua wong-wong itu kayak nenek moyangnya Darwin. Cucu saya kalau dia jadi nyemot kabeh. Ojo percaya teori-teori itu, walaupun mungkin sekolah saudara pernah dengar dan sekolah. Jadi dia sejak semula, artinya di kekekalan, kemudian di keberadaannya bersama dengan Allah bagian kedua, kemudian Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah firman Allah, dia Allah. Firman Allah yang menjadi manusia, itulah Allah, itulah Yesus. Kan baik. Susah memang orang mau mengerti. Paling sukar menjelaskan di kekristenan itu ketika Allah menjadi manusia. Masalahnya ketika sukar, orang tidak percaya, saudara-saudaraku. Itu persoalannya. Kalau ketika ada pertemuan antara teman-teman kita di sebelah, Pendeta Bambang Nursena selalu bilang begini sama mereka, kamu percaya ketika saya menjelaskan atau tidak? Lalu mereka bilang, gak percaya. Iya, susah itu masalahnya. Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat, kita tidak bisa ketemu. Persoalannya kita harus percaya bahwa Allah menjadi manusia. Ada orang bilang begini sama kita, masa Allah itu mana? Saya tanya sama dia, sampean punya anak? Kalau dia sudah kawin, punya. Sampean iso, masa Allah nggak iso? Lo kan gampang jawabannya. Sampean iso nggak anak kok sampai pitu, sampai rolas. Anak Yakub sampai 13. Mau Allah itu ya karep-karep dewek, dia mau jadi apa, menjelma masuk di dalam menjadi daging, inkarnasi itu. Ada orang yang berkata tidak boleh memakai kata menjelma. Kata menjelma itu ada hubungannya dengan dewa. Tapi kata inkarnasi itu inkarnaks, jadi dia masuk ke dalam daging, firman yang masuk ke dalam manusia. Yesus itu adalah firman yang diberitakan oleh malaikat Jibril kepada Maria. Lalu Maria percaya. Pertama Maria tidak percaya. Ketika malaikat Jibril bilang, Maria diberkati Tuhan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria bilang, dan wajar kalau dia ngomong, aku belum tahu laki-laki. Walaupun dia sudah pacaran dengan Yusuf, aku belum disentuh oleh Yusuf, masa aku bisa meteng? Kan aneh. Malaikat jelaskan sama dia, Roh Kudus turun ke atas engkau, firman itu akan masuk ke dalam engkau. Ketika engkau percaya, firman itu membuahi kandungan. Oh ya, nggih, kalau percaya. Itu, amin, jadi. Tapi kalau saudara tidak percaya, persoalan ketika orang Allah menjadi manusia, Allah Yesus itu ada sejak semula. Kalau saudara percaya ya puji Tuhan, tapi kalau saudara tidak percaya, mboten percaya, sopo se mokso sampean. Ada. Satu kali saya di Manado, saudara-saudaraku, saya bawa orang Pantekosta itu kan susah menerima salom. Kalau sini sudah puji Tuhan, sudah senang saya. Kata salom itu jadi masalah di gereja Pantekosta sampai sekarang loh, GPDI. Karena yang mengeluarkan statement itu pernyataan bos-bos dari atas. Ketika mereka ke Israel, mereka lihat pencopet di Yerusalem, salam, tapi nyopet duit dompetnya orang. Sehingga pulang dari Israel, mereka blow up itu, kasih tiup-tiup, salam, salam pencopet. DND salam iku salam pencopet. Di Yerusalem ya mungkin, tapi di Alkitab kalau ada kata Yesus itu Raja Salom, ada tambahannya, Yesus Raja Salom, Sar Salom, lalu disambung,
pencopet dari Yerusalem. Oh enggak, ono. Aneh-aneh pendeta-pendeta itu udah kelanya. Saya lain kali ketawa sakit perut. Ada teman saya fanatik, haleluya salam Pantekosta. DND haleluya ono tulisannya salam Pantekosta. Haleluya artinya puji. Kok ditambah-tambah ngawurai. Slendro dasar. Yes. Minum orang Manado minum cap tikus tua maringono. Salam pencopet. Aku pusing dengar kalau orang Pantekosta bilang salam pencopet. Salam itu artinya damai sejahtera. Saya pertama mendengar khotbah itu di Jember ketika saya masuk sekolah teologi, ya saudaraku, bagus sekali. Pendetanya dosen di Jember itu dia bilang salam itu artinya kalau saudara berangkat pergi berjalan jauh pulang, saudara menerima damai, salam, selamat. Saudara panen berhasil, salam. Itu pengertiannya memang begitu di kamus. Keselamatan, selamat, ya memang ada kata say hello itu, salam. Ya memang itu. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan sama dengan salam alaikum, sama dengan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mau salam tapi salam sejahtera gelem. Gak belajar di sekolah ta. Orang pernah belajar di SMP, SMA kok gak ngerti asal kata salam itu dari mana. Kalau saudara mau runtut tercari itu bahasa Indonesia itu kan campuran dari Endo mana, namanya Indo Asia, Melanesia, Polinesia, Eropa juga itu kan banyak kosakata bahasa Indonesia itu yang dari bahasa asing, baik bahasa daerah dan bahasa lain. Nah, saudara-saudaraku, firman itu adalah Allah, jelas sekali. Lalu firman yang adalah Allah itu, kalau saudara melihat ayat yang berikutnya, ayat 3, segala sesuatu dijadikan dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu pencipta, Yesus itu pencipta karena dia firman yang menjadi manusia, firman yang menciptakan langit dan bumi ini, Kejadian 1 itu. Kemudian di dalam firman itu, dalam dia ada hidup dan hidup itulah terang manusia. Firman itu adalah firman kehidupan. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ketika dia mati sebagai manusia, dia bangkit karena dia memang kehidupan. Dia hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia kebangkitan dan hidup. Saudara dan saya walaupun sudah mati, saudara akan bangkit dan hidup kembali. Luar biasa. Terang itu bercahaya, ayat 5, dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu ayat 5 sampai 9 itu satu penjelasannya. Di situ ada Yohanes Pembaptis yang menyaksikan tentang firman yang dari mulanya adalah bersama dengan Allah. Firman adalah Allah, firman pencipta. Dia saksikan firman yang memberi cahaya, penerangan. Betapa hidup kita ini, saudaraku, dulu di dalam kegelapan. Saya bertobat umur tahun 66. Ya sekitar 21 tahun saya bertobat umur. Saya lahir tahun 45 saya. Itu bulan Juli depan 29 saya 77 tahun, saudaraku. Wis tuwuk wisan. Ya. Kemurahan Tuhan kalau bisa bertahan sampai sekarang. Anugerah Allah, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena anugerah Allah semata-mata. Berkali-kali mau mati. Bu Yeni pernah lihat ketika saya mau mati itu, udah pakai baju, pakai jas sendiri, pakai sepatu sendiri. Saya bilang kepada anak-anak, nek aku mati aku pakai baju dewek. Saat durunge mati aku pakai sepatu dewek, pakai dasi dewek, pakai jas sendiri. Habis pakai jas, pakai sepatu, saya naik di tempat tidur, langsung saudaraku lenyap, sunyi senyap. Langsung pingsan saya, koma. Dokter ada 4 dari puskesmas periksa, koma dia. Tapi puji Tuhan, ada anak Tuhan yang datang, tangi om,
Ketika itu suara firman, kuasa firman melalui anak Tuhan datang, saya bisa buka mata, buka tangan. Saya masih ingat Ibu Yeni bilang, "Tangi turun Om dari tempat itu." Saya turun kayak Lazarus diperintah sama Tuhan Yesus. Betul, saya tidak katakan Bu Yeni Tuhan Yesus, tapi dia dipakai gitu loh. Jadi saya bisa berjalan. Lalu dokternya geleng-geleng kepala, loh. Tadi mata nih wis nggak bisa, kok iso tangi mana? Itulah Yesus, saudara-saudaraku. Saudara punya Tuhan, selalu keajaiban terjadi. Kalau saudara membaca Injil Yohanes ini luar biasa. Yohanes pasal 1, firman menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Pasal 2, firman memberi jalan keluar bagi kehidupan manusia ketika air anggur habis. Yesus datang menolong. Wah, luar biasa. Pasal 3 dari Injil Yohanes, firman yang menjadi manusia itu diberikan kepada dunia. Ada Nikodemus, orang Farisi yang terkenal di sana. Pasal 3 ada perempuan Samaria yang berdosa. Dia juga harus menerima keselamatan melalui firman yang menjadi manusia, Yesus sendiri. Pasal 5 Injil Yohanes, kolam Bethesda, ada kesembuhan. Saudaraku, sampai sekarang itu kesembuhan ilahi itu sebenarnya masih tetap berlaku. Sayangnya kita kurang percaya ada kalanya. Saya maaf bicara, saya bukan anti dokter, tapi sudah bertahun-tahun ini ketika saya kena TBC, kemudian saya tahun 77 itu terakhir saya pakai obat INH begitu banyak. Saya buang ketika saya kembali dari Kediri, saya buang dalam nama Yesus. Mulai sekarang saya tidak pakai obat. Berkali-kali saudaraku kena serangan jantung, itu saya masuk di puskesmas Porong itu sekitar 2 minggu. Saya tidak minum obat jantung saudaraku, infus cuma. Ketika dokter periksa pagi, "Pak, wis diombe tak obat teh?" "Nggih Pak dokter, pun diombe mbek WC, tak buang di WC." Kemarin tuh 2020 itu kena COVID 1 bulan lebih. Saya sampai sekarang badannya kurus. Kemudian darah tingginya yang 200 itu hilang semua saudaraku. Sekarang ya sudah normal darah saya. Jadi kalau saya makan, ya makan orang pun, kok makan orang? Enggak juga. Makan daging ya sudah aman saudaraku. Tensinya cuma sekitar ya 110, 115. Yesus itu tabib saudaraku, dia dokter di atas segala dokter. Cuma sayangnya ada kalanya kita lebih mengandalkan kalau ada uang, ada manusia, waduh susah memang. Ya silakan aja, enggak salah sih sebenarnya. Tapi kalau saudara memakai iman itu, aduh indah sekali. Dokter seharusnya bilang, "Pak, Bapak mesti pasang ring." Seandainya tak ngomong guyon sama donatur dokter, "Nih aku meski aku duwe aku nggak bakalan Pak, timbangnya duwe dikasih sama Pak dokter tak kei arek-arek po." Saudara-saudaraku, Yesus itu tabib. Jadi dia tidak hanya menyelamatkan manusia. Ayat 6 pasal 6. Ya saya ringkas begitu, nanti sampai kesimpulan ya bahwa semua itu benar saudaraku. Pasal 6, dia roti kehidupan, dia memberi makan 5.000 orang. Waduh, jaminan Tuhan itu kesembuhan. Alkitab bilang, siapa yang beribadah kepada Tuhan Allahmu, dia akan diberkati rotimu. Ada tulisan dalam terjemahan yang lain, anggurmu, air minumanmu, penyakit dilalukan. Itu jaminan sebenarnya saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pasal 6 roti kehidupan. Pasal 7 air kehidupan, pondok daun-daunan, hari raya pondok daun-daunan. Pasal 8 seorang perempuan berzina yang ditangkap dituduh oleh ahli-ahli Taurat, dia harus dirajam batu, tapi dia datang kepada Yesus, dia menerima pengampunan, dia tidak dirajam oleh ahli-ahli Taurat. Pasal 9 orang buta yang disembuhkan, bukan main, orang buta yang disembuhkan, buta rohani. Ya bisa, saya pernah melihat saudaraku di sebuah kebaktian kampanye di Sulawesi Utara, ada seorang anak Tuhan buta, Tuhan jamah dia, tiba-tiba matanya melek jadi merah sekali, lihat, bukan main. Saya banyak melihat mujizat saudara, bukan cuma banyak melihat tapi merasakan.
tangan Tuhan yang ajaib sampai sekarang ini. Pasal 10, aku gembala yang baik. Pasal 11, Lazarus dibangkitkan. Pasal 12, Yesus diurapi di Betani. Pasal 13, Yesus mencuci kaki murid-murid. Pasal 14, aku jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itu adalah kebenaran. Yesus, firman Allah adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran artinya tidak ada titik salah, tidak ada titik noda sekalipun. Right, benar. Tidak terdapat ketimpangan, kekurangan sedikit pun. Firman itu adalah firman yang benar. Dia tidak akan bisa menjadi juru selamat, tidak bisa menjadi Mesias kalau dia orang berdosa, kalau dia punya kesalahan. Tapi Yesus itu adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang kalau saudara menerimanya, kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa karena dia. Pasal 15, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, Papaku pengusahanya, dan kamu adalah carang-carang. Pasal 16, Parakletos, Roh Kudus, Roh kebenaran. Ketika dia naik ke surga, roh itu yang dijanjikan itu turun di Yerusalem memenuhi rasul-rasul dan gereja. Lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa roh, kemudian mereka berani berdiri. Petrus yang tadinya penakut berani memberitakan Injil karena roh Allah memenuhi dia. Pasal 17, Yesus berdoa buat murid-muridnya. Itu dia bilang, 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Allah pencipta itu benar. Ketika dia ada di dalam dunia menjadi manusia, dia adalah Yesus yang benar, tidak salah. Tidak ada kesalahan di dalam dia. Sudah katakan tadi, kalau Yesus bersalah dia tidak akan menebus dosa, tidak bisa menjadi pengganti kita manusia yang berdosa. Adam berdosa, seluruh keturunannya berdosa, tapi Adam kedua dia dikirim dari surga. Dia tidak memiliki titik noda sedikit pun. Dia benar, dialah Mesias itu. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena kebenaran kami, tapi kebenaran Allah. Alkitab bilang semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Kalaupun kita dibenarkan karena kasih karunia semata-mata. Artinya karena ada orang yang menggantikan kita. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa karena saudara, karena saya, supaya saya dan saudara yang berdosa menjadi tidak berdosa, karena dia yang tidak berdosa itu menggantikan posisi kami. Dosa kami diampuni melalui pengorbanan Kristus di salib. Pasal 18, dia ditangkap. Pasal 19, dia diadili. Pasal 17, pasal 20, dia bangkit dari antara orang mati. Pasal 21 yang kita akan lihat itu kembali ke ayat pokok yang kita sudah bicara tadi. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Firman yang dari mulanya, kemudian firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Allah itu sendiri, firman yang menjadi manusia, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 8, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan adalah firman yang tanpa salah. Yesus adalah anak domba Allah yang tanpa noda dan cacat celah. Dan firman yang diceritakan, ditulis di dalam Alkitab oleh penulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes bilang semua benar.
firman Allah benar. Saudara mau buktikan, banyak sekali buktinya. Ketika Yesus disalib, orang yang menelanjangi dia, penghulu laskar Romawi, yang menyalibkan, yang memimpin dia di dalam penyaliban. Ketika Yesus mati, apa yang dia bilang? Sesungguhnya orang ini orang benar. Pilatus, Herodes, orang-orang jahat. Pilatus bilang, aku tidak pernah dapat kesalahan di dalam orang ini. Herodes pun, orang baik, orang jahat, menyaksikan bahwa Yesus itu benar. Mari saudara-saudaraku, kita menyaksikan bahwa firman Yesus Roh itu adalah roh kebenaran. Dan dengan kebenaran itu kita menjadi benar di hadapan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.